Kinan mulai fokus untuk mengeluarkan kekuatannya dan menyaring buah Magic Scarlet agar dia mendapatkan kekuatan Scarlet Potion. Singkat cerita, Kinan pun sudah berhasil menyaring buah Magic Scarlet dan terlihat muncullah sebuah ruangan teleportasi di area itu. Milosa pun meyakini kalau mereka akan tiba di tempat pewarisan Heavenly Fortune 4 begitu mereka memasuki ruang teleportasi itu. Setelah Kinan dan Milosa memasuki ruangan teleportasi, terlihat mereka berdua sampai di suatu tempat yang sangat aneh yang membuat mereka sangat terkejut karena tidak ada satu orang pun di sekitar tempat itu. Kinan pun merasa aneh dengan tempat itu, namun tikus kecil di pundaknya memberitahu Kinan bahwa mereka harus menunggu yang lainnya keluar dari lantai pewarisan sebelum pewarisan terakhir diaktifkan. Tak berselang lama, muncullah sesosok Putri Miao melalui cermin tembaga untuk berkomunikasi. Putri Miao sangat kesal dikarenakan Kinan hanya berdua bersama seorang gadis di tempat itu. Milosa yang melihat itu pun langsung menjawab kalau memang Kinan dan dia selalu berdua. Menurut Milosa, Kinan juga tidak keberatan dengan hal itu. Putri Miao pun langsung memasang wajah cemberut, namun dia juga menyadari kalau ini bukan waktunya untuk meributkan hal yang sepele. Putri Miao dengan ekspresi serius memberitahu Kinan bahwa Kinan tidak boleh membiarkan Mutian dan yang lainnya mendapatkan Presiden Dream Flower karena Putri Miao sangat membutuhkan benda itu. Kinan pun menjawab kalau dia pasti akan mendapatkan benda itu untuk Putri Miao. Tiba-tiba leluhur naga harimau muncul dengan meneriakkan nama Putri Miao. Hal itu membuat Kinan sangat terkejut karena leluhur naga harimau muncul dengan sangat tiba-tiba di belakangnya. Namun leluhur naga harimau sudah terlambat karena Putri Miao sudah menghilang. Leluhur naga harimau sangat marah kepada Kinan. Dia menanyakan kepada Kinan kenapa Kinan tidak memanggilnya pada saat Kinan berbicara dengan Putri Miao. Leluhur naga harimau pun sangat sedih dikarenakan dia sangat merindukan Putri Miao. Namun Milosa menyarankan agar Kinan dan leluhur naga harimau harus bersiap dikarenakan setelah semua orang telah berkumpul maka akan dibuka tempat pewarisan terakhir. Diam-diam membenarkan kata-kata dari Milosa. Mereka di tempat ini bukan untuk bermain-main lagi sehingga mereka harus fokus dengan tujuan mereka. Tak berselang lama, muncullah sebuah ruang teleportasi dan semua orang dikirimkan ke sebuah ruangan tempat pewarisan terakhir. Kinan pun sangat terkejut dengan sekejap ternyata mereka sudah berpindah tempat dan bangunan di tempat itu juga menyerupai seperti sebuah istana. Sesosok wanita yang bernama Madame Heavenly Fortune memberitahu semua orang bahwa beberapa dari mereka mungkin sudah melihatnya sebelumnya di Crimson World. Madame itu akan menjelaskan harta karun yang ada di tempat ini. Madame Heavenly Fortune pun mengeluarkan sebuah benda berbentuk bunga. Meskipun bunga itu sangat kecil, namun nilainya juga tidak rendah. Li Fengyun yang melihat itu menyadari kalau benda itu adalah bunga yang bernama Presiden Dream Flower. Orang yang akan mendapatkan itu akan dijanjikan untuk menjadi murid Patriark Plan Wu. Kinan dengan tersenyum menyadari bahwa ternyata inilah bentuk dari benda yang diincar Putri Miao. Meskipun benda itu diincar oleh semua orang dan sangat berharga, Kinan akan tetap mengambilnya. Madame Heavenly Fortune pun mengeluarkan beberapa benda lagi yang bernama 5 kristal energi. Masing-masing bola itu berisi beberapa mayat martial monarch dan beberapa material lainnya. Jika mereka bisa menyaring benda dan item di dalam masing-masing kelima bola energi itu, maka mereka akan bisa merubah takdir mereka. Madame itu pun langsung melemparkan semua bola energi dan menyuruh semua peserta ujian untuk memperebutkan bola energi. Siapa yang cepat maka dia akan menjadi pemiliknya. Kinan pun menggunakan kekuatan matanya untuk mengamati semua bola yang berterbangan. Rencana Kinan adalah yang pertama, dia akan mengambil kristal energi yang berisi mayat martial monarch. Kinan pun langsung melompat dengan cepat untuk mengambil bola energi yang diincarnya. Siapapun yang menghalangnya maka akan berhadapan dengannya. Tapi peserta lainnya juga tidak mau kalah dan mengeluarkan kekuatannya untuk mengambil bola yang diincar Kinan. Peserta itu tidak terima kalau Kinan juga mengincar bola energi yang diinginkannya. Dengan cepat Diambulan pun langsung menghadang orang itu dan langsung menghancurkan kekuatan rantai yang dikeluarkan peserta ujian untuk menghalangi Kinan. Dengan mudah, Kinan pun berhasil mendapatkan bola kristal berisi mayat martial monarch. Sekarang tujuan selanjutnya adalah mendapatkan Presiden Dream Flower. Sebagian peserta juga mendapatkan 2 bola energi, namun dia tidak menyangka kalau di dalam kedua bola energi itu hanya berisi item tidak berguna untuknya. Meskipun nasibnya sial, namun tiba-tiba dia mendapatkan ide untuk mengganggu orang lain dengan menggunakan kedua bola energi itu. Orang itu pun langsung melakukan sebuah ketapel dan menggunakan bola energi itu untuk menjadi sebuah peluru agar bisa mengganggu peserta lainnya.
Pria itu pun langsung melepaskan sebuah tembakan dengan sangat cepat menggunakan tekniknya. Menurutnya tidak akan mungkin ada orang yang bisa menghindar dari serangannya itu. Ternyata yang diincar oleh orang itu adalah Kinan. Terlihat Kinan juga terkena oleh serangan itu yang membuat Kinan sangat terkejut dengan serangan tiba-tiba itu. Namun ternyata Kinan malah merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Meskipun Kinan terkena serangan itu, namun terlihat Kinan tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba keluarlah sesuatu dari tubuh Kinan. Ternyata itu adalah roh leluhur di Sword Direct yang telah berubah karena terkena serangan dari bola energi. Peserta itu pun sangat kebingungan, begitu juga dengan Kinan. Peserta itu tidak percaya kenapa Kinan masih baik-baik saja, padahal seharusnya Kinan pasti akan berubah jika terkena serangan itu. Dikarenakan serangannya tidak mempan, maka peserta itu menyerang Kinan kembali dengan satu bola energi. Menurutnya serangan kali ini tidak akan mungkin gagal. Tapi serangan itu langsung ditahan oleh Kinan. Menurutmu, trik yang sama akan berhasil terhadapku? Hal itu tidak akan terjadi, ucapnya. Melihat itu, orang di hadapan Kinan tertawa. Apa yang kau katakan? Coba kau lihat tanganmu, apakah bola energi itu masih ada? Mendengar itu, Kinan pun sangat terkejut. Dan benar saja, pada saat Kinan melihat bola energi itu, ternyata bola energi itu sudah tidak ada karena telah diserap oleh tubuhnya. Ekspresi orang itu pun langsung berubah. Menurutnya, Kinan akan menjadi binatang peliharaannya dan Kinan tidak akan bisa lari lagi dari penderitaan itu. Tapi setelah beberapa saat kemudian, ternyata tubuh Kinan tidak terjadi apa-apa yang membuat orang itu sangat kebingungan. Bagaimana bisa Kinan tidak berubah? Padahal serangan itu sudah jelas mengenai tubuh Kinan. Ternyata serangan orang itu merubah senior Crimson Blood dan senior Sword Direct menjadi sebuah binatang. Itulah sebabnya Kinan tidak mengalami perubahan bentuk pada tubuhnya, karena serangan itu diserap oleh kedua senior Crimson Blood dan senior Sword Direct. Karena kejadian itu, peserta itu pun menjadi semakin kesal. Mengapa bisa kedua serangannya tidak berefek sama sekali kepada Kinan? Padahal serangan itu seharusnya berhasil dan ini adalah pertama kalinya dia gagal menggunakan serangan itu. Kinan pun menyadari kalau ternyata serangan itu adalah serangan dari bola energi. Kinan sangat beruntung karena kedua seniornya melindungi Kinan. Jika tidak, maka Kinan akan menjadi makhluk peliharaan. Senior Crimson Blood yang kesal pun langsung mencakar wajah orang itu. Dia tidak terima karena dia diubah menjadi seekor kucing. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki membawa benda yang diinginkan oleh Putri Miao. Orang itu sangat senang dikarenakan Mutian Sing telah membuat Kinan sibuk sehingga dia bisa mendapatkan benda berharga ini. Meskipun begitu, dia juga sangat menyayangkan kalau Kinan ternyata mendapatkan dua mayat martial monarch. Tiba-tiba, pria itu pun dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundaknya. Dia tidak menyangka kalau ada orang di dekatnya dan dia tidak bisa mendeteksi aura dari orang di belakangnya itu. Ternyata orang yang menepuk pundaknya adalah Kinan yang membuat orang itu sangat terkejut setengah mati. Kinan dengan tersenyum berterima kasih kepada orang itu karena sudah menjaga benda itu untuknya. Kinan pun langsung merebut benda berharga itu dan menghempaskan orang di hadapannya sampai terpental dan menghilang dari hadapan Kinan. Dengan wajah mengejeknya, Kinan mengatakan kalau dia hanya membantu untuk menjaga benda-benda harta karun ini karena menurut Kinan benda ini akan lebih aman jika dia yang mendapatkannya. Terlihat Mutian sudah tergeletak tak berdaya karena dia dihajar oleh senior Sword Direct dan senior Crimson Blood. Dia sangat tidak percaya kalau rencananya akan gagal total seperti ini. Tiba-tiba, Madam Heavenly Fortune muncul dan memberitahu semua orang bahwa tampaknya kompetisi ini akan segera berakhir. Jika semua peserta tidak bisa mengalahkan Kinan dalam waktu 1 jam, maka semua harta akan menjadi milik Kinan dan yang kalah akan disingkirkan. Para peserta yang tidak senang kepada Kinan pun langsung menyuruh kepada peserta lainnya untuk menggabungkan kekuatan agar mereka bisa mengalahkan Kinan. Mendengar itu, Kinan sangat bersemangat dan mengeluarkan aura kekuatannya. Kinan sangat senang jika mereka semua maju bersama-sama melawannya, karena hal itu akan memudahkannya untuk menghabisi mereka semua dengan sekaligus. Merasa diremehkan, para murid lainnya pun langsung berteriak dan menyuruh para peserta lainnya untuk jangan takut dan menyerang secara bersamaan. Kinan pun langsung menutup matanya dan mulai fokus dengan aura yang kuat menyelimuti tubuhnya. Meskipun dia diserang dan dikepung oleh banyak orang, tapi dia masih bisa sangat tenang. Kinan pun langsung menyatukan kedua tangannya dan mengeluarkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu menyebar dengan sangat cepat dan menargetkan musuh-musuhnya. Terlihat serangan itu membuat sebuah ledakan dan memunculkan asap yang menggumpal berwarna sangat pekat. Sepertinya asap itu sangat berbahaya.
Salah satu peserta menyadari kalau serangan asap itu mengandung racun yang sangat mematikan. Ternyata yang digunakan Kinan itu adalah harta karun potion buah Magic Scarlet. Orang-orang yang terkena serangan itu dan menghirup potion itu langsung terkapar tak berdaya, bahkan ada yang langsung mati di tempat. Mereka tidak mengetahui kalau ternyata serangan ini sangat mematikan. Banyak orang yang meminta tolong kepada teman-teman Kinan karena mereka tidak mau mati. Tapi teman-teman Kinan hanya melihatnya saja. Teman-teman Kinan berpikir jika satu-satunya cara untuk membantu Kinan adalah melenyapkan semua orang yang menghalangi Kinan. Salah satu pria berambut coklat pun menyadari kalau ternyata para peserta yang membantunya telah dikalahkan, sehingga satu-satunya cara untuk mengalahkan Kinan adalah menggunakan kartu asnya. Pria itu pun langsung melukai tangannya dan darah keluar dari tangannya. Darah yang keluar itu diteteskan ke sebuah kertas. Orang itu berpikir kalau cara ini pasti akan berhasil melenyapkan Kinan dari muka bumi. Tiba-tiba sebuah kertas mantra itu pun langsung bercahaya dan perlahan hancur sedikit demi sedikit. Ternyata pria tadi melakukan ritual pengorbanan darah. Tak berselang lama, muncullah sosok prajurit tinggi besar dengan aura yang tidak biasa. Dijelaskan bahwa pengorbanan darah hanya sebagai media untuk memunculkan kembali martial secret. Tanpa basa-basi, sosok prajurit itu menyerang Kinan dengan sangat brutal. Namun Kinan masih bisa menghindar dari serangan itu. Kinan pun tidak menyangka kalau serangan dari sosok itu ternyata memiliki kekuatan yang besar. Dengan kekuatan mata dewanya, Kinan pun mulai mengamati serangan dari sosok martial secret itu, dan Kinan menyadari kalau teknik pedang yang digunakan sosok itu adalah teknik pedang yang sangat rumit dan sangat sulit diprediksi. Namun dengan kecepatan Kinan, dia bisa menyerang sosok itu di bagian bahunya. Meskipun serangan Kinan sangat kuat, tapi ternyata serangan itu masih belum cukup. Bahkan, sosok prajurit itu malah semakin ganas. Muka yang diterimanya juga langsung pulih dengan sangat cepat, seperti tidak terkena serangan apapun. Kinan yang melihat keanehan itu mulai berpikir, apakah makhluk di hadapannya ini tidak bisa mati? Meskipun pikiran Kinan dibuat kacau dengan kejadian itu, tapi dia tetap fokus dan mengamati untuk mencari kelemahan dari sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu langsung menyerang Kinan dengan tinjuannya. Kinan pun menahannya dengan pedang. Meskipun begitu, Kinan sangat kesulitan karena serangan itu memiliki tekanan yang sangat kuat. Melihat Kinan sangat kesulitan, pria yang memanggil sosok itu sangat senang. Dengan begini, dia yakin kalau Kinan tidak akan tertolong lagi dan akan mati. Ledakan besar pun terjadi. Ternyata pria berambut coklat itu juga meledakkan beberapa mulut yang tersisa dengan menggunakan jimat. Dengan begitu, maka semua harta karun akan menjadi miliknya. Teman-teman Kinan yang melihat serangan itu langsung memasang wajah pucat. Mereka tidak menyangka pria itu begitu kejam. Padahal murid peserta yang tersisa itu juga sudah sekarat dan mereka juga telah membantu pria itu. Kinan dengan cepat pun langsung melesat menuju pria itu. Namun sosok martial secret tidak membiarkan Kinan. Sosok itu pun langsung menyerang Kinan dengan pedangnya. Pria itu pun mengajak Kinan. Dia menyarankan Kinan agar menyerah. Meskipun Kinan sangat kuat, tapi di hadapan sosok itu Kinan hanyalah seekor lalat. Ternyata Kinan bisa menghindari semua serangan yang dilepaskan dari sosok martial secret. Kinan tersenyum. Dengan kecepatannya ini, sosok martial secret tidak akan bisa menyerangnya. Kinan dengan sekejap pun langsung menampas leher dari pria itu. Bahkan pria itu tidak sempat mengucapkan satu kata pun dan langsung tewas. Dikarenakan Kinan telah menghabisi musuh-musuhnya, dia pun berpikir tidak ingin membuang-buang waktunya lagi. Jadi dia akan segera menyelesaikan ujian dan keluar dari tempat ini. Sosok Madam Heavenly Fortune langsung mengumumkan kalau kompetisi ujian ini telah berakhir dan semua peserta yang tersisa bisa pergi sekarang. Setelah semua peserta yang tersisa pergi dari tempat itu, Madam Heavenly Fortune menyadari kalau Kinan ini sebenarnya belum mencapai martial secret, namun kekuatannya sudah melampaui ranah martial secret. Meskipun begitu, kekuatan Kinan masih belum cukup sekarang, jadi sepertinya aku harus berbicara dengan orang-orang dari pavilion martial Serendi. Singkat cerita, kelompok Kinan pun sudah berada di kerajaan Achin Kingdom. Leluhur naga harimau pun meminta Kinan untuk membagi harta yang mereka dapatkan. Kinan pun langsung mengeluarkan sebuah kantung yang berisi kristal energi. Kinan juga berterima kasih kepada teman-temannya karena telah membantunya. Tapi Yudosa menolaknya karena dia tidak membantu Kinan pada saat di dalam kompetisi karena kekuatan yang kurang. Dia menyarankan untuk memberikan kristal energi itu kepada Jiang dan yang lainnya. Karena Yudosa menolaknya, Kinan pun memberikan batu kristal itu kepada leluhur naga harimau dan Jiang Milan. Kinan juga memberikan Maya setengah martial monarch kepada mereka.
Mendapatkan hadiah dari Kinan, leluhur naga harimau pun sangat senang. Setelah mengikuti Kinan sangat lama, akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang berharga juga dan dia akan segera menyaring kristal itu di tempat ini. Tiba-tiba Yulosa dengan senyum manisnya meminta izin untuk pergi. Ternyata Yulosa akan pergi ke benua tengah. Di sini dia juga akan menunggu Kinan di benua tengah. Melihat senyum manis dari Yulosa, Kinan pun menjadi sangat canggung. Kinan kebingungan kenapa Yulosa mengatakan hal itu. Tiba-tiba sebuah sinar muncul di pinggang Kinan yang membuat Kinan sangat terkejut. Ternyata Putri Mio sedang menghubungi Kinan. Putri Mio pun memberitahu Kinan kalau Kinan harus segera datang menemuinya dalam waktu sebulan karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin Putri Mio bicarakan. Kinan berpikir bahwa pada awalnya dia hanya ingin mengirim Presiden Rainflower itu dulu kepada Putri Mio. Namun sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tapi di sini Kinan masih memiliki waktu untuk dia menyelesaikan urusannya di sini. Dikarenakan Jiang Bilan juga mendapatkan kristal energi, dia pun langsung menyerap kristal itu. Namun dia menyadari kalau kristal ini juga memiliki kebencian yang kuat di dalamnya. Tiba-tiba ada sebuah sosok yang muncul dan mulai menghasut Jiang Bilan. Menurut sosok itu, Jiang Bilan harus menghabisi Kinan, sebab karena Kinanlah Jiang Bilan berakhir menjadi seperti ini. Tiba-tiba, mata Jiang Bilan pun menyala. Dengan ekspresi menyeramkan dan tersenyum, sosok yang merasuki Jiang Bilan mengatakan, "Habisi Kinan dan jadilah dewa bela diri." Ternyata tak semudah yang dikira. Di sini Jiang Bilan melakukan perlawanan. Menurutnya, sosok itu lebih baik diam. Meskipun sosok itu bersikeras untuk mengendalikannya, Jiang Bilan tidak akan kalah, apalagi hanya godaan seperti ini. Setelah mengerahkan semua kekuatan, akhirnya Jiang Bilan selesai menyaring kristal energi. Jiang Bilan menyadari ternyata tubuhnya banyak mengeluarkan tenaga karena kebencian yang menggodanya ternyata tidak mudah untuk ditaklukkan. Jiang Bilan pun langsung mengamati Kinan dan leluhur naga harimau yang sedang fokus melakukan penyaringan kristal energi. Sepertinya Jiang Bilan hanya bisa menunggu dan tidak boleh mengganggu mereka berdua. Meskipun Kinan dan leluhur naga harimau agak lambat, namun Jiang Bilan yakin bahwa mereka berdua pasti bisa mengalahkan kehendak di dalam kristal energi. Terlihat leluhur naga harimau mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Sepertinya leluhur naga harimau agak kesulitan dalam proses penaklukan kehendak dari kristal energi. Benar saja, di dalam kesadaran leluhur naga harimau terlihat sosok hitam yang sedang menertawakan leluhur naga harimau. Sosok itu juga sangat meremehkan leluhur naga harimau. Dia mengatakan ternyata leluhur naga harimau hanya seorang binatang yang sangat menyedihkan. Melihat sosok itu, leluhur naga harimau menjadi panik. Dia sangat kesal karena sosok itu baru saja meremehkannya. Meskipun hidupnya menyedihkan, hal itu bukan urusanmu. Sosok itu yang melihat leluhur naga harimau menjadi kesal sangat senang. "Aku tahu kau menyukai Putri Miao kan? Tapi kau juga harus tahu kalau Putri Miao lebih memilih Kinan. Bahkan keberadaanmu itu tidak dianggap oleh semua orang. Jika Kinan masih ada, kau bukan siapa-siapa." Mendengar kata-kata itu, leluhur naga harimau menjadi semakin syok berat. Dia berusaha mengabaikan kata-kata dari sosok itu, namun sosok itu terus menghasut leluhur naga harimau untuk menyingkirkan Kinan. Leluhur naga harimau pun menanyakan sebenarnya siapa sosok itu, kenapa dia sangat tahu semua tentang hidupnya, padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Sosok itu pun berubah menjadi dirinya dan bahkan sosok itu juga menghadirkan bayangan Putri Miao. Sosok itu menjelaskan kalau aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sosok yang menjelma menjadi Putri Miao juga menghasut leluhur naga harimau agar menghabisi Kinan. Hal itu harus dilakukan leluhur naga harimau demi dirinya. Dikarenakan leluhur naga harimau menganggap kalau Putri Miao itu asli, maka leluhur naga harimau pun terpengaruh yang membuat matanya menjadi merah dan akan menghabisi Kinan. Leluhur naga harimau yang sudah tidak terkendali pun langsung mengeluarkan sebuah pedang. Tubuhnya juga mengeluarkan aura membunuh yang besar. Dengan pedang itu, leluhur naga harimau akan menghabisi Kinan hari ini. Saat leluhur naga harimau menyerang Kinan, ternyata dia dihalangi oleh senior Crimson Blood dengan bentuk kucingnya. Senior itu tidak akan membiarkan leluhur naga harimau menyakiti Kinan. Namun hanya sekali tinjuan, senior Crimson Blood langsung terpental. Sepertinya kekuatan senior itu tidak maksimal dalam bentuk kucingnya itu. Akibat serangan dari leluhur naga harimau, membuat senior disorder panik karena senior Crimson Blood langsung terluka. Senior itu menyadari kalau kekuatan tubuhnya sekarang terlalu lemah untuk menghadapi leluhur naga harimau. Jiang Bilan yang melihat naga harimau menjadi tak terkendali sangat terkejut. Menurutnya sangat mengherankan kalau orang seperti leluhur naga harimau dapat terpengaruh dengan hal seperti itu. Dan
Bam! Sebuah serangan dilepaskan oleh leluhur naga harimau. Namun Kinan dengan cepat masih bisa menghindar dari serangan itu. Kinan dengan wajah tak percaya menanyakan kepada leluhur naga harimau, kenapa dia menjadi seperti itu? Bukankah mereka tidak memiliki masalah? Mendapatkan pertanyaan seperti itu dari Kinan, leluhur naga harimau pun bertanya balik, emang kenapa? Seharusnya kau tanya pada dirimu sendiri. Jika kau benar-benar menganggapku saudara, kenapa kau merebut putri Miao dariku? Melihat leluhur naga harimau semarah itu kepadanya, Kinan pun mulai bertanya-tanya apakah sebenarnya leluhur naga harimau ini selalu membencinya. Dengan mata yang menyala dan pedang yang siap menebas tubuh Kinan, leluhur naga harimau membenarkan perkataan dari Kinan itu. Sebenarnya dia sangat iri kepada Kinan, karena itulah hari ini dia akan membunuh Kinan. Namun pada saat serangan itu dilepaskan, ternyata ada sebuah kekuatan yang menghalangi serangan pedang dari leluhur naga harimau. Serangan itu ternyata yang menahannya adalah Jiang Bilan. Jiang Bilan memberitahu Kinan kalau leluhur naga harimau ini sudah dikendalikan sehingga tingkahnya menjadi tidak terkendali seperti itu. Dengan kejamnya, leluhur naga harimau menyerang Jiang Bilan. Jiang Bilan pun langsung berteriak dan menyuruh Kinan untuk lari dan menjauh dari tempat ini. Ternyata Kinan hanya terdiam pada saat sebuah pedang menusuk tubuhnya. Sebenarnya Kinan bisa dengan sangat mudah menghindari serangan itu, namun entah kenapa dia tidak menghindarinya sama sekali. Kinan pun memberitahu leluhur naga harimau kalau dia memang menganggap leluhur naga harimau sebagai saudara, bahkan sama halnya seperti saudara kandung. Mendengar itu leluhur naga harimau langsung tersentak kaget. Meskipun kata-kata itu membuat leluhur naga harimau agak terkejut, namun leluhur naga harimau tidak akan semudah itu percaya dengan Kinan. Dengan ekspresi tenangnya, Kinan pun menjawab, kalau tebasan pedang ini aku tidak akan menghindarinya. Tapi Kinan juga tidak akan berdiam diri melihat leluhur naga harimau dikendalikan dan dimanfaatkan oleh sosok yang jahat itu. Kinan dengan lantangnya pun langsung berteriak dan menyuruh sosok yang mengendalikan leluhur naga harimau agar keluar dan tidak lagi mengendalikan leluhur naga harimau. Mendengar teriakan Kinan, leluhur naga harimau langsung terdiam. Dia juga mengamati pedangnya yang ternyata kekuatan dari Kinan sudah menyelimuti pedangnya itu. Saat kekuatan Kinan itu berhasil membungkus tubuh leluhur naga harimau, sosok yang jahat itu pun langsung keluar dari tubuh leluhur naga harimau. Sosok ilusi jahat itu pun perlahan lenyap. Dengan lenyapnya sosok itu, kesadaran leluhur naga harimau pun menjadi pulih. Namun leluhur naga harimau juga kebingungan sebenarnya apa yang dia lakukan, kenapa bisa dia malah ingin menghabisi Kinan. Kinan dengan memegang perutnya yang terluka perlahan mendekati leluhur naga harimau. Dia menanyakan keadaan dari leluhur naga harimau itu. Namun leluhur naga harimau malah ketakutan dan menyuruh Kinan agar tidak mendekatinya karena dia sudah melukai Kinan. Dikarenakan hal itu, leluhur naga harimau pun berniat pergi dari tempat ini. Leluhur naga harimau sudah memutuskan kalau dia tidak akan menjadi saudara Kinan lagi sebab dia telah mengecewakan Kinan. Leluhur naga harimau pun langsung mengubah bentuk tubuhnya ke tubuh aslinya. Dia menyerahkan putri Miao kepada Kinan dan mereka tidak ada alasan lagi untuk bertemu di masa depan. Kinan pun memakan sebuah pil untuk menyembuhkan lukanya. Di sini Kinan juga agak merasa kecewa pada sikap leluhur naga harimau, namun dia juga tidak bisa memaksa leluhur naga harimau karena itu sudah menjadi keputusannya. Jiang Bilan pun menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan baik-baik saja? Kinan menjawab kalau dia tidak apa-apa. Hanya saja sepertinya di masa lalu dia melakukan banyak kesalahan sehingga leluhur naga harimau bersikap seperti itu kepadanya. Jiang Bilan menyarankan agar Kinan tidak terlalu memikirkan hal itu, karena kita hidup untuk masa depan bukan untuk masa lalu. Masa depanmu masih panjang, jadi jangan sampai tertahan oleh hal-hal seperti ini. Jiang Bilan pun langsung memeluk Kinan. Jiang Bilan sangat senang karena bisa bekerja sama dengan Kinan. Dia juga berharap kalau di benua tengah nanti dia dan Kinan bisa tetap terus bekerja sama. Jiang Bilan pun pamit pergi. Saat Jiang Bilan pergi, Kinan pun merasa keheranan kenapa Jiang Bilan yang sekarang menjadi selambut itu. Meskipun begitu, Kinan tidak ingin memikirkan hal itu dan dia harus merencanakan tujuannya selanjutnya. Melihat Kinan yang bengong, senior Crimson Blood pun langsung menegur Kinan. Apa yang kau pikirkan Kinan? Apakah hatimu mulai goyah? Aku tahu kau tidak selama itu. Apakah jangan-jangan kau sudah tergoda oleh perlakuan manis Jiang Bilan? Senior di Direct yang melihat tingkah senior Crimson Blood pun menjadi keheranan. Di situasi seperti ini, dia malah menggoda Kinan dengan kata-kata seperti itu. Singkat cerita, Kinan pun melanjutkan menyerap kristal energi. Jika kehendak pemilik tetap ada di dalam kristal ini, maka menurutnya dia akan bisa memanggilnya.
Kinan pun langsung berteriak dan menyuruh sosok kehendak martial monark yang ada di dalam batu itu keluar agar dia bisa melihat sosok itu. Dikarenakan Kinan ingin melihatnya, sosok itu pun keluar. Sosok itu juga menjelaskan kalau dia akan melakukan apa yang diinginkan Kinan. Namun Kinan harus membuktikan kepada dirinya agar Kinan dapat diakui olehnya. Kinan pun menyadari kalau di hadapannya ini sepertinya adalah pemilik dari jubah Demon God. Kinan juga menyadari kalau sosok di hadapannya ini ternyata tidak ada niat untuk menguasai atau mengendalikan tubuhnya. Kinan pun sangat berterima kasih kepada sosok itu. Jika itu masalahnya, maka Kinan akan membuktikan kepada senior itu kalau dia layak untuk mendapatkan pengakuan. Kinan pun menyuruh sosok itu untuk melihat living sense milik Kinan. Sosok itu pun mulai berubah menjadi seorang pria. Pria itu pun menyetujui hal itu karena dia juga ingin melihat potensi apa yang dimiliki Kinan ini karena sangat percaya diri seperti itu. Kinan melakukan hal itu karena dia berpikir meskipun jika tujuan dari pria itu tidak baik, maka saat pria itu memasuki divine sense milik Kinan, maka pria itu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa di dalam sana. Pada saat pria itu memasuki kesadaran ilahi Kinan, pria itu terkejut karena Kinan ternyata memiliki harta karun cermin yang sangat berharga. Senior itu pun langsung tertawa senang. Dia tidak menyangka akan bisa melihat harta karun itu setelah sekian lama. Ternyata Kinanlah orang yang sangat beruntung karena mendapatkan benda itu. Kinan pun menjadi kebingungan. Dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, Kinan pun menanyakan kepada senior itu, apakah senior itu tahu benda apa sebenarnya cermin tembaga itu. Senior itu pun menjelaskan kalau dia sangat mengetahui benda itu, bahkan dia sangat tahu sebenarnya benda apa yang dimiliki Kinan ini. Pria itu dengan tersanjung menyuruh Kinan untuk mendengarkan kata-katanya. Sebenarnya cermin tembaga itu sangat menakutkan dan kekuatan yang ada di dalam benda itu sangat luar biasa. Ia adalah benda yang pertama di benua Changlan ini yang dapat. Tiba-tiba kekuatan besar keluar dari cermin tembaga itu dan langsung menghantam tubuh dari senior itu. Kinan pun tak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Dengan wajah khawatirnya, Kinan pun menanyakan apakah senior itu baik-baik saja. Kinan mulai kebingungan kenapa cermin tembaga itu menyerang senior itu dengan tiba-tiba. Ternyata sosok wanita yang ada di dalam cermin itu tidak senang kalau pria itu mengatakan banyak hal tentang dirinya kepada Kinan. Dengan badan yang terluka, pria itu pun langsung meminta maaf. Tuanku, maaf atas kelancanganku. Itu hanya lelucon. Saya tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda, ucapnya memberitahu cermin tembaga. Pria itu pun langsung menatap Kinan. Dia menjelaskan kalau dia sudah belajar 29 monarch art dalam hidupnya, dan di antara itu, The Lock Soaring Art adalah yang terkuat. Jika kau bersedia, maka aku akan mengajarimu semua yang ku tahu. Kinan pun sangat senang jika tidak ada lagi yang dibicarakan. Apakah kita bisa mulai sekarang, ucap Kinan yang sangat ingin mempelajari monarch art. Tak berselang lama, tiba-tiba Kinan sudah keluar dari kesadaran ilahinya. Untuk mempelajari monarch art, Kinan tidak membutuhkan waktu lama. Kinan pun berpikir kalau ini adalah waktunya yang tepat untuk pergi ke klanmu. Sebelum itu, Kinan juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Mulia. Setelah Kinan menemui Yang Mulia, terlihat Yang Mulia sangat kesal. Ternyata Kinan sudah mau pergi padahal dia masih sebentar berada di kerajaan Achin Kingdom. Terlihat juga Yang Mulia membuat patung Kinan untuk menghormatinya. Kinan pun meminta izin kepada Yang Mulia kalau dia harus segera pergi untuk menuju ke klanmu. Meskipun begitu, dia akan mengingat semua kebaikan dari Yang Mulia. 5 hari kemudian pun sudah berlalu. Terlihat Kinan sedang menuju ke klanmu. Sepertinya sebentar lagi dia juga akan segera sampai. Di sini Putri Miao pun mengirimkan transmisi suara dan menanyakan kepada Kinan apakah Kinan sudah sampai di klanmu. Kinan menjawab kalau sebentar lagi dia sampai dan akan langsung menemui Putri Miao. Putri Miao pun menjelaskan kalau Kinan harus segera datang ke ruangannya. Meskipun ada yang menghadang, jangan dihiraukan. Aku yakin tidak ada yang berani menghadangmu karena kau memiliki Presiden Rainflower. Setelah Kinan sampai di klanmu, Kinan pun memberitahu penjaga klanmu kalau dia datang ke sini ingin menemui seseorang dan sudah membuat janji. Kinan juga memperkenalkan diri agar penjaga itu langsung bisa melapor. Singkat cerita, Kinan pun masuk ke klanmu, namun banyak orang yang tidak suka kepadanya. Menurut orang-orang dari klanmu, Kinan ini sangat berani. Meskipun Kinan telah membunuh orang-orang dari klanmu, tapi dia malah datang ke sini tanpa rasa takut. Kinan pun menyadari kalau klanmu ini penuh dengan orang-orang kuat. Dia melihat kalau ada 12 orang kuat di puncak ranah martial secret, dan bahkan ada seseorang yang sudah berada di setengah martial progenitor. Tiba-tiba Kinan dihadang oleh seseorang pria dengan mengeluarkan aura membunuh yang penuh dengan tekanan.
Orang itu mengusir Kinan karena Kinan telah membunuh Mu Tianqing dan 3 murid lainnya. Jika Kinan tidak pergi, maka dia akan menghancurkan tubuh Kinan. Dengan santai, Kinan menjawab kalau dia tidak ingin pergi. Aku juga ingin mencoba seberapa kuat kekuatanmu karena berani menghalangiku. Lagi pula aku di sini memiliki Presiden Dreamflower. Pria itu pun langsung menyuruh Kinan untuk menyerahkan Presiden Dreamflower kepadanya. Jika tidak, maka dia akan menghajar Kinan dan melemparkan mayat Kinan ke laut. Dikarenakan Kinan hanya terdiam, dia pun menggunakan teknik perubahan yang memunculkan sebuah sosok gajah yang sangat besar dan langsung menyerang Kinan. Meskipun begitu, Kinan dengan sangat mudah bisa menghindar. Melihat Kinan yang sangat santai menghindari semua serangannya, pria itu pun memahami kalau ternyata teknik transformasinya ini tidak bisa mengimbangi kecepatan pergerakan Kinan. Karena ada kesempatan, Kinan pun mengumpulkan kekuatan di tangannya dan mulai menyerang sosok gajah itu dengan tinjuannya yang membuat gajah itu tersentak kaget. Tiba-tiba muncullah seseorang berambut putih dan mengeluarkan teknik Golden Shield Protection untuk menghalangi serangan dari Kinan. Dan bam! Benturan kedua kekuatan pun terjadi. Dikarenakan perlindungan dari orang itu, serangan Kinan pun tertahan dan tidak bisa menghancurkan gajah besar itu. Ternyata orang berambut putih itu adalah seorang tetua di klanmu. Salah satu orang di belakang tetua itu menanyakan apakah tetua itu akan berurusan dengan Kinan sekarang. Kinan pun mengejek tetua itu apakah klanmu ini ingin menindas orang yang lebih muda. Lagi pula kekuatan basis kultivasi mereka sangat berbeda jauh. Tetua itu mengatakan kalau dia tidak ingin menghentikan Kinan. Dia datang cuma ingin menghentikan pertengkaran. Lagi pula Putri Mio juga sudah menunggu Kinan di mansion. Pria berambut coklat pun kesal. Ternyata tetua itu dengan mudah melepaskan Kinan. Kinan pun menyayangkan kalau kemampuan pria di sampingnya ini tak sanggup melawannya, sehingga dia tidak pantas mendapatkan Presiden Dreamflower. Pria itu sebenarnya sangat kesal dan ingin bertarung kembali dengan Kinan, namun tetua berambut putih melarangnya karena hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Setelah Kinan memasuki mansion, terlihat Putri Mio sangat senang dan dia langsung menyapa Kinan. Saat melihat Putri Mio, Kinan mulai menyadari kalau Putri Mio ini ternyata sudah banyak berubah. Tiba-tiba Putri Mio pun langsung memasang ekspresi wajah yang serius. Dia memberitahu Kinan kalau mereka harus membicarakan hal penting. Mereka juga harus pergi ke tempat Putri Patriark dari klanmu. Setelah sampai, Kinan tak habis pikir kenapa bisa Putri Patriark klanmu tinggal di tempat seperti ini. Menurutnya, tempat ini tidak layak untuk tempat tinggal seorang putri. Tiba-tiba muncullah ledakan energi yang membuat Putri Mio dan Kinan terdorong beberapa langkah ke belakang. Kinan kebingungan sebenarnya siapa orang yang melakukan hal itu. Ternyata ledakan kekuatan yang besar itu berasal dari seorang wanita yang sedang dirantai. Wanita itu merasa kesakitan karena ada energi yang kuat menyakiti tubuhnya. Putri Mio pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menahan kekuatan yang keluar dari tubuh wanita itu. Putri Mio mengatakan kalau mereka harus membersihkan kabut hitam dari tubuh wanita itu. Kinan pun membantu Putri Mio. Meskipun begitu, Kinan akan menanyakan nanti kenapa bisa Putri Patriark klanmu ini bisa menjadi seperti itu. Setelah kabut itu berhasil disingkirkan dari tubuh Putri Patriark klanmu, perlahan keadaan Putri klanmu pun membaik. Rantai yang menahannya juga langsung putus. Putri Mio sangat lega kalau pembersihan kabut itu berjalan dengan lancar. Menurutnya, jika saja mereka tidak segera membersihkan kabut itu, maka keadaannya akan menjadi sangat berbahaya. Kinan yang penasaran pun menanyakan kepada Putri Mio, apakah Putri Mio mendapatkan Presiden Dreamflower untuk menyelamatkan Putri Patriark itu. Putri Mio membenarkannya. Dia menjelaskan kalau Putri Patriark ini terlahir dengan serum Infernal Body, tapi seiring bertambahnya usia, kekuatannya menjadi lebih kuat dan ganas. Jika dia sudah tidak bisa menahannya, maka akan bisa menjadi iblis. Putri Mio melakukan itu dikarenakan Patriark klanmu sudah memperlakukannya dengan baik. Ternyata anak itu bernama Momo. Aku juga melihat kalau sepertinya tetua agung klanmu akan melakukan pemberontakan dalam waktu dekat. Di sini Putri Mio meminta Kinan untuk menahan sebisanya agar tidak terjadi hal seperti itu. Kinan pun menjawab kalau itu tidak masalah untuknya. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Putri Mio. Kinan pun langsung memberikan bunga Dreamflower kepada Putri Mio. Dengan adanya bunga itu, maka Putri Mio tidak akan terlalu khawatir lagi. Tiba-tiba ada sebuah pengumuman yang ditujukan kepada semua orang yang ada di klanmu. Pengumuman itu menyuruh semua tetua dan murid inti klanmu harus menuju ke aula keluarga. Mendengar itu, Kinan pun terlihat senang. Sepertinya hari ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu Kinan. Meskipun Kinan bukan siapa-siapa,
Tapi karena adanya Putri Meow, Kinan dapat mengikuti semua kegiatan yang ada di dalam klanmu. Putri Meow memperingati Kinan bahwa Kinan harus berhati-hati. Keselamatan Kinan adalah prioritas utama. Sepertinya pada hari inilah Tetua Agung klanmu akan memberontak, jadi Kinan bisa menghalangnya, namun tidak boleh mengabaikan keselamatannya. Kinan pun mengerti dan dia langsung menuju ke aula keluarga untuk melihat situasi di sana. Kinan juga memberitahu Putri Meow agar tidak terlalu khawatir dengannya. Setelah beberapa saat Kinan berada di aula keluarga, terlihat datanglah Tetua Agung yang bernama Mukun. Semua orang pun memberi hormat padanya. Saat melihat Tetua Agung dari klanmu, Kinan menyadari kalau Tetua Agung itu adalah ayah dari Mutian yang telah dihabisinya. Karena hal itu, Kinan akan berhati-hati kepadanya. Salah satu anggota dari klanmu pun menanyakan kepada Tetua Agung ini, kenapa dia mengumpulkan semua orang ke ruangan keluarga? Apakah hal ini harus dilakukan padahal tidak terjadi sesuatu yang gawat? Tetua Agung pun menjelaskan kalau dia mengumpulkan semua orang di tempat ini adalah untuk mengumumkan bahwa mulai pada hari ini dia akan menjadi patriark klanmu. Hal itu dia lakukan karena patriark sebelumnya sudah mengalami penurunan kultivasi. Saudara ketujuh pun memprotes hal itu. Meskipun patriark kultivasinya turun sampai ke martir sekret pun, dia tetap akan menjadi patriark, dan Tetua Agung tidak bisa seenaknya menggantikan patriark sebelumnya. Tetua Agung Mukun pun langsung menyerang saudara ketujuh itu, bahkan melumpuhkan kultivasinya karena berani menentangnya. Tetua Agung itu memberitahu semua orang kalau dia sudah menjadi patriark sekarang. Hukuman yang pantas untuk orang yang menentang patriark dengan terang-terangan akan dijatuhi hukuman yang berat. Namun ternyata masih ada dua orang yang keberatan dengan Tetua Agung Mukun. Menurut kedua orang itu, kenapa bisa keputusan itu diambil secara sepihak begitu? Karena hal itu, serangan yang sangat cepat pun melintas di kedua sisi orang itu. Meskipun begitu, kedua orang itu juga tidak sempat bereaksi. Dengan sekejap, kedua orang itu langsung tumbang dan mati di tempat. Orang yang menyerang kedua orang itu adalah anak dari Tetua Agung Mukun yang bernama Mufeng. Mufeng juga memberitahu semua orang kalau dia sudah menjadi murid inti tetua tertinggi Gunung Wuliang dengan kultivasi martial progenitor. Karena hal itu, maka dia sudah layak menjadi seorang tuan muda di klanmu untuk menggantikan Nona Mumu. Dikarenakan tidak ada yang bisa menantangnya lagi, Mukun pun langsung memerintahkan kepada anggota klanmu untuk menghabisi Mumu. Mereka juga harus menghabisi Putri Meow yang seorang tetua ke-9 karena dialah yang melindungi Mumu. Di sini Mufeng meminta kepada ayahnya kalau Kinan biar dia yang mengurusnya. Mufeng sangat ingin menghajar Kinan sampai mati karena telah menghabisi saudaranya. Mendengar itu, Kinan pun sangat keberatan. Menurutnya hal itu sangat tidak adil. Kenapa bisa klanmu sekarang menjadi seperti ini? Bukankah patriark sebelumnya juga masih ada? Tapi kenapa mereka tidak membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada patriark terdahulu? Mufeng pun sangat kesal pada Kinan. Dengan tatapan membunuhnya, dia memberitahu Kinan bahwa kata-kata Kinan itu hanyalah seperti angin lalu yang tidak akan didengar orang-orang di tempat ini. Cerita berpindah di kediaman Komandan Batalion Zhao. Ternyata Kinan telah mengirim surat bahwa Komandan Zhao harus menolong Kinan di klanmu karena terjadi sesuatu yang sangat gawat. Cerita kembali di klanmu yang terlihat Mufeng telah mengeluarkan teknik pedangnya untuk menyerang Kinan. Mufeng sangat percaya diri dan tidak akan kalah karena menurutnya kekuatan dan kultivasinya lebih tinggi dari Kinan. Namun ternyata dengan mudah Kinan mengalahkan Mufeng dengan sekali tinjuan yang membuatnya terpental jauh dan terkapar. Kinan pun tidak akan memberi kesempatan lagi kepada Mufeng dan dia mulai melakukan pergerakan dan akan menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Kinan pun menghantam perut Mufeng dengan sangat keras. Mufeng hanya bisa pasrah dan tidak bisa menghindar karena kecepatan dan kekuatan Kinan sangat tidak masuk akal. Mufeng pun hanya bisa meminta tolong kepada ayahnya. Mukun pun sangat marah dan bersiap melakukan serangan kepada Kinan. Dia tidak mengira kalau Mufeng malah dihajar habis-habisan padahal kultivasinya lebih tinggi dari Kinan. Kinan memberitahu tetua Mukun kalau dia adalah kultivator yang akan menentang langit. Jadi jika hanya melawan Mufeng, bagi Kinan hanyalah seperti melawan anak kecil. Kinan pun langsung mengeluarkan aura martial monark dan menempaskan semua orang yang ingin menyerangnya. Bahkan kekuatan Kinan membuat area di klanmu bergoncang hebat. Kinan pun berteriak, "Aku adalah pewaris Heavenly Fortune 4. Aku bisa melepaskan serangan dengan kekuatan martial monark dengan mengorbankan pewarisan Heavenly Fortune 4. Jika kalian tetap bersikeras, maka aku akan menghancurkan klanmu dengan kekuatan itu."
Mukun pun langsung menit. Dia menyarankan kalau Kinan tidak usah ikut campur dengan urusan klanmu, sehingga Kinan tidak usah melakukan pengorbanan yang sia-sia seperti itu. Mukun pun akan berjanji, jika Kinan dan Putri Mio bersedia pergi, maka dia tidak akan menghalangi mereka. Kinan pun memuji keputusan yang diambil tetua Mukun. Namun Kinan minta kalau dia dan Putri Mio akan pergi jika Putri Mio sudah selesai merawat Momo. Kinan juga meminta akan membawa Momo pergi dari tempat ini. Di sini Kinan meminta waktu 5 hari untuk memastikan kondisi Momo bisa pulih, dan mereka tidak boleh mengusik Kinan dan Putri Mio. Setelah 5 hari, Kinan dan Putri Mio akan pergi dari tempat ini. Tetua Mukun agak kesal. Meskipun begitu, dia juga agak keberatan kenapa harus 5 hari dan kenapa tidak sekarang saja. Menurutnya, lebih cepat maka akan lebih baik. Namun Mo Feng tidak setuju dengan permintaan Kinan. Dia mengatakan hal itu karena bisa saja dalam 5 hari ke depan akan muncul kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi mereka semua. Lagi pula, jika Kinan menggunakan kekuatan martial benar, maka dia juga akan menderita kerugian yang besar. Tetua Mukun pun membenarkan kata-kata dari anaknya itu. Lagi pula, dia memiliki kekuatan yang tidak rendah dan berada di setengah martial progenitor. Dengan bantuan semua orang, setidaknya dia bisa menahan Kinan. Tetua Mukun pun langsung mengeluarkan kekuatan rantainya untuk menangkap Kinan. Mereka juga belum bertarung, jadi masih tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang. Terlihat Kinan pun tertangkap oleh kekuatan rantai itu. Ternyata rantai itu menyerap kekuatan Kinan. Jadi inilah alasan kenapa tetuamu ini sangat percaya diri untuk melawannya. Mo Feng pun sangat senang dikarenakan Kinan tidak bisa melepaskan diri dari rantai itu. Saat Kinan mati, maka dia akan mengambil semua yang Kinan miliki, bahkan Putri Mio akan menjadikan pelayanku. Mendengar itu, Kinan pun sangat marah. Dia memperingati Mo Feng agar tidak berbicara sembarangan, jika tidak maka dia akan memberi pelajaran kepada Mo Feng. Namun Mo Feng malah semakin mengejek Kinan. Kau Kinan, bukankah kau sudah mau mati? Kenapa kau membuang waktu dengan mengatakan hal tidak berguna seperti itu? Tiba-tiba muncullah seseorang dan menyuruh semua orang untuk berhenti. Ternyata orang itu adalah Patriark Klan yang membuat semua orang terdiam saat dia datang. Mukun pun menyarankan kepada Patriark agar tidak ikut campur. Kultivasi Patriark juga tidak sebagus dulu dan terus mengalami penurunan. Jika kau tidak ikut campur dan menyerahkan posisi Patriark dengan ikhlas, maka aku akan mengampunimu. Patriark itu dengan wajah datarnya mempertanyakan kenapa Mukun melakukan pemberontakan. Apakah dia ini merencanakan dengan serius untuk melakukan pemberontakan ini? Mo Feng pun tertawa mendengar kata-kata dari Patriark. Bukankah sudah waktunya Anda turun tahta? Dia pun meminta kepada ayahnya untuk menghabisi Patriark itu saja karena telah mengganggu rencana mereka. Dengan mengerutkan kening, Patriark itu mulai kesal. Apakah kalian benar-benar berpikir kalau aku sekarang selemah itu? Kalian benar-benar meremehkanku. Patriark itu pun mengeluarkan aura kekuatannya yang berada di martial progenitor. Patriark menyuruh semua orang membuka mata mereka lebar-lebar dan melihatnya. Mukun yang melihat pun langsung tersentak kaget. Bukankah ini aura martial progenitor? Apakah selama ini dia hanya berpura-pura untuk melabui semua orang? Tiba-tiba tanpa basa-basi, Patriark langsung menarik Kinan dan membuka ruang teleportasi dan menyuruh Kinan segera menuruti perintahnya. Kinan tak percaya, ternyata Patriark tadi hanya sekedar menggertak saja, sehingga pada saat ada kesempatan kabur, Patriark membawa Kinan dengan cepat. Kemarahan terlihat jelas dari raut wajah tetua Muku. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengepung kediaman Patriark dan mereka tidak boleh membiarkan Kinan dan yang lainnya lolos dari tempat itu. Saat Patriark dan Kinan sudah kabur, terlihat Patriark menjadi lega. Ternyata tipuannya berhasil dijalankan dengan sangat lancar. Patriark pun membawa Kinan masuk. Kinan, kau tidak perlu khawatir karena tempat ini dijaga oleh senjata benar, sehingga Mukun dan yang lainnya sementara ini tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Kinan menyadari kalau dia dan Putri Mio harus tetap tinggal di sini sementara waktu, tapi aku tidak tahu seberapa lama tempat ini akan bisa menahan tetua Muku dan yang lainnya. Saat Kinan sudah sampai di ruangan, terlihat Putri Mio ada di tempat itu untuk menjaga Putri Momo. Putri Mio pun menanyakan apakah Kinan tidak terluka. Kinan pun menjawab kalau dia tidak terluka, namun dia gagal untuk menghentikan pemberontakan itu. Sepertinya sementara waktu kita harus tetap tinggal di sini. Putri Mio pun sangat senang. Kinan, kau juga tidak perlu meminta maaf kepadaku, karena kau juga sudah berusaha. Putri Mio juga tahu kalau menghentikan tetua itu bukan hal yang mudah karena perbedaan kultivasi mereka yang jauh.
Tiba-tiba, Patriark memberikan suatu gulungan kepada Putri Miao. Patriark memberitahu Putri Miao kalau hanya inilah yang bisa dia berikan. Setelah itu, Patriark berencana akan memindahkan Kinan dan Putri Miao keluar dari tempat ini, karena dia tidak ingin melibatkan Putri Miao dalam kesulitan lagi. Putri Miao pun sangat terkejut. Dia pun menanyakan, lalu bagaimana dengan Anda sendiri dan Momo? Bukankah Anda juga tidak bisa bertarung sambil melindungi Momo? Patriark pun hanya terdiam. Dia juga bingung akan mengatakan apa. Dalam diamnya, sebenarnya dia juga tidak ingin kalau hidup anaknya juga menjadi korban, tapi kekuatannya tidak cukup untuk memindahkan mereka bertiga. Kinan pun menyarankan untuk Patriark mengumpulkan kekuatannya terlebih dahulu, dan lalu Patriark membantunya untuk menahan Tetua Agung dan yang lainnya. Lagi pula, aku juga sudah meminta bantuan kepada Komandan Zhao untuk datang ke sini. Patriark pun terlihat tidak bersemangat. Sebenarnya, dia juga ingin menghentikan dan menahan Tetua Mukun dan yang lainnya, namun kekuatannya sekarang sangatlah lemah. Patriark pun menyuruh Kinan mengikutinya. Mereka pun tiba di suatu tempat. Terlihat sebuah pohon kering yang diselimuti oleh sebuah kekuatan rantai. Patriark menjelaskan kalau dia pernah bertarung dengan seorang Sword Progenitor dan sayangnya dia kalah dan mendapatkan serangan yang fatal. Semenjak saat itu, kultivasinya semakin menurun. Jika saja kau bisa menghancurkan kekuatan rantai ini, maka aku akan bisa sedikit memulihkan kekuatanku dan bisa mengirim kalian bertiga keluar dari tempat ini dengan sangat mudah. Patriark juga menjelaskan kalau kekuatan rantai itu tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak ada cara untuk menghancurkannya. Namun Kinan berpikiran berbeda. Menurutnya, pedang Heaven Satrin Saber bisa menghancurkan rantai itu. Kinan pun mengeluarkan pedangnya dan langsung bersiap untuk menyerang rantai yang tidak berwujud itu. Kinan meminta izin akan mencobanya terlebih dahulu. Melihat tindakan Kinan yang sembrono, Patriark itu pun panik dan berteriak menyuruh Kinan untuk menghentikan aksinya itu. Namun Kinan tidak peduli dan tetap akan mencobanya. Kinan meyakinkan Patriark kalau dia harus percaya kepada Kinan. Dengan sekali tebasan kekuatan rantai itu pun putus. Hal itu memang sesuai dengan prediksi dari Kinan. Dengan pedangnya ini, apapun pasti bisa dihancurkan. Patriark pun sangat senang. Awalnya Patriark sangat ragu, namun ternyata Kinan mampu menghancurkan rantai itu dan memberikan harapan baru bagi Patriark. Tiba-tiba, Putri Miao langsung mendekati Kinan dan menciumnya. Ternyata Putri Miao tidak sadar melakukan hal itu kepada Kinan sebab dia terlalu senang. Karena hal itu, Kinan pun menjadi malu. Dia tidak menyangka kalau Putri Miao menjadi seperti ini. Kejadian ini adalah pertama kalinya Putri Miao bersikap seperti itu kepadanya. Putri Miao yang menyadari kalau dia telah berbuat berlebihan pun menjadi panik. Dia tidak menyangka karena bahagia dia jadi tidak terkendali. Patriark itu pun berterima kasih kepada Kinan atas bantuan Kinanlah dia bisa memulihkan kekuatan dan akan mengirim Putri Miao, Kinan dan Momo keluar dari tempat ini. Patriark pun memberikan sebuah benda. Patriark memberikan itu karena dia sudah tidak punya apapun lagi untuk diberikan kepada Kinan. Ternyata benda itu adalah sebuah segel emas. Kinan menyadari kalau benda ini memancarkan aura yang sama dengan cermin tembaga. Mungkinkah mereka saling berhubungan? Setelah beberapa saat, Patriark pun kembali menemui Kinan dan mengabarkan kalau kekuatan kultivasinya sekarang sudah dipulihkan ke setengah martir Progenitor. Karena hal itu, dia akan segera memindahkan Kinan dan yang lainnya. Tak sampai di situ, Patriark juga memberikan sebuah rencana. Dia menjelaskan, kalau sampai terjadi sesuatu padaku, kalian harus pergi membawa rencana ini ke benua tengah dan carilah Sword Progenitor. Dia akan memberikan bantuan kepadamu. Kinan pun makin kebingungan. Bukankah Sword Progenitor itu telah membuat Patriark mengalami penurunan kultivasi? Tapi kenapa malah dia meminta dirinya untuk meminta bantuan pada orang itu? Di sini Patriark juga memiliki permintaan terakhir, yaitu Kinan dan Putri Miao harus menjaga Momo di masa depan demi dirinya. Putri Miao pun menyanggupi hal itu, dan Patriark tidak usah khawatir dengan itu, karena dia juga sangat menyayangi dan menganggap Momo seperti saudara. Patriark pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menteleportasikan mereka bertiga keluar dari klanmu, namun ternyata ada suara teriakan yang mencoba menerobos masuk penghalang. Ternyata Tetua Agung dan anaknya sudah bisa menerobos penghalang. Mereka sangat bersemangat karena hari ini mereka akan menghabisi Patriark dan yang lainnya. Patriark itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan bersiap untuk bertarung. Patriark pun akan menggunakan teknik tinjuannya untuk mengalahkan Tetua Agung. Serangan pun dilepaskan dan dengan sekejap Tetua Agung pun terkena serangan dari Patriark di bagian wajah yang membuatnya terpantal ke belakang.
Meskipun begitu, Tetua Agung masih bisa berdiri. Ternyata kekuatan Patriark sekarang sudah berada di setengah martir Progenitor. Tapi dengan tubuhnya yang rusak, kau juga tidak akan bisa mengalahkan Master Flying Alligator Progenitor. Tiba-tiba muncullah seorang master bela diri dengan kekuatan martir Progenitor tepat di hadapan Patriark klanmu. Tatapan dari orang itu sangat tajam yang membuat Patriark menjadi terdiam. Tetua Agung dan anaknya pun langsung berlutut dan memberi hormat kepada orang itu. Ternyata orang itu adalah Master Flying Progenitor. Dia sekaligus guru dari Mu Feng. Flying Alligator menunjukkan ekspresi kesal yang membuat matanya memancarkan energi yang kuat. Kalian adalah sekelompok orang yang memalukan. Bahkan untuk menghadapi orang tua yang akan mati itu, kenapa harus aku yang turun tangan? Karena diremehkan, Patriark klanmu pun berteriak sangat keras. Flying Alligator, apakah kau lupa kalau akulah yang menyelamatkan hidupmu dari kematian? Flying Alligator pun sangat marah dan melepaskan aura martial Progenitor. Berhenti bicara omong kosong. Kepentingan pribadi selalu menjadi hal terpenting dalam dunia bela diri. Kau tidak memberiku harta itu, karena itulah aku harus mendapatkannya sendiri darimu. Patriark pun tertawa. Apa kau sedang bercanda? Sepertinya aku melakukan kesalahan karena di masa lalu telah menyelamatkanmu dari kematian. Tiba-tiba Patriark menggunakan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Orang-orang di tempat itu menyadari kalau ternyata Patriark akan menggunakan kekuatan penuhnya dan menghancurkan pohon yang sebelumnya telah tertebas dari kekuatan rantai untuk meningkatkan kekuatannya. Tak sampai di situ, Patriark klanmu juga membungkus Kinan, Putri Miao, dan Mumu untuk mengirimnya keluar dari klanmu. Di sini Kinan menduga kalau Patriark akan melawan orang-orang itu sendirian dan mengorbankan diri. Tiba-tiba muncullah sebuah roda kekuatan yang menutupi setengah klanmu dan menghancurkan segalanya. Patriark juga sempat berpesan kepada Kinan dan Putri Miao kalau dia menitipkan putri kecilnya kepada mereka berdua. Di suatu tempat, terlihat angin sepoi-sepoi bertiup kencang melewati samudera menghasilkan gelombang besar. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul sebuah retakan ruangan teleportasi. Ternyata 3 sosok jatuh dari sana yang ternyata itu adalah Kinan, Putri Miao, dan Mumu. Terlihat jelas kalau Putri Miao sangat mengkhawatirkan Patriark. Kinan pun menarik napas dalam-dalam. Setelah itu dia pun mengajak Putri Miao untuk pergi menemui Komandan Zhao dan yang lainnya. Setelah itu barulah kita pergi untuk membantu Patriark. Putri Miao pun membenarkan kata-kata Kinan karena mereka juga tidak boleh membiarkan kerja keras Patriark klanmu menjadi sia-sia. Sementara itu, di tempat klanmu, terlihat lebih dari sepertiga daratan dari klanmu sudah diratakan karena pertarungan Patriark dengan Flying Alligator. Dengan kekuatan Flying Alligator, dia berjanji akan membawa Putri Mumu pergi untuk menuju ke benua timur. Flying Alligator pun langsung menggunakan teknik pelacakan ribuan milenya dengan menggunakan segel tangan dan memunculkan sebuah energi yang kuat muncul di tangannya. Setelah energi itu dirasa sudah cukup kuat, Flying Alligator pun melepaskan energi itu dan membuat energi itu terbang melayang untuk melacak keberadaan kelompok Kinan. Tak berselang lama, Flying Alligator pun berhasil mendeteksi keberadaan Kinan dan langsung terbang menuju kelompok Kinan. Dia juga menyuruh Mu Feng dan Mukun mengikutinya. Putri Miao pun menyadari kalau dia bisa merasakan sepertinya Flying Alligator sedang mengejar mereka. Putri Miao pun menyuruh Kinan untuk berhati-hati. Tak berselang lama, tiba-tiba sebuah serangan pun muncul. Namun Kinan bisa menahan serangan itu dengan menggunakan kekuatan tangan dewanya. Kemudian juga suara Flying Alligator terdengar jelas. Hai bocah, kalian tertangkap dengan begitu cepat. Kinan pun sangat terkejut. Dia menyadari kalau Flying Alligator memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalau bukan karena kekuatan tangan dewanya, maka dia pasti akan mati terkena serangan itu. Tiba-tiba muncullah Flying Alligator. Terlihat dia membawa sebuah senjata yang sangat besar dan diselimuti dengan aura kekuatan yang sangat kuat. Flying Alligator pun tertawa. Bagaimana mungkin semut kecil seperti kalian bisa lari dariku? Mu Feng pun menyarankan kalau sebaiknya mereka mengambil warisan Heavenly Fortune Path dari Kinan. Setelah itu barulah mereka menghabisi Kinan. Flying Alligator pun terkejut. Dia baru mengetahui ternyata Kinan mendapatkan warisan itu. Menurutnya warisan itu sangat berharga dan sebanding dengan segel emas yang dimiliki oleh Patriark klanmu. Jika mereka bisa mendapatkan warisan dan segel emas, maka akan memberikan kesempatan untuk Mu Feng menjadi Martial Monarch. Flying Alligator pun menyerang Kinan beberapa kali, tetapi Kinan masih bisa menghindar. Flying Alligator pun mengakui kalau potensi Kinan sangat bagus dan kekuatan Kinan juga tidak buruk. Dikarenakan tidak ada cara lain untuk menghindar, maka dengan terpaksa Kinan akan melawan Master Flying Alligator dengan sekuat tenaga. Kinan pun langsung menggunakan teknik pedangnya yang membuat energi mulai berputar-putar mengelilingi tubuhnya seperti pusaran angin.
Sebuah serangan pun dilepaskan. Terlihat pusaran kekuatan yang kuat pun mulai meluncur ke arah Master Flying Alligator dengan sangat cepat. Master Flying Alligator pun juga mulai mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan serangan Kinan yang semakin mendekat. Ledakan besar pun terjadi. Ternyata serangan Kinan berhasil dihancurkan dengan sangat mudah oleh Master Flying Alligator. Kinan pun kembali menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pusaran kekuatan yang lebih besar agar bisa melabui Flying Alligator. Saat fokus dari Flying Alligator teralihkan, tiba-tiba dengan sekejap Kinan muncul di belakangnya yang bersiap dengan pedang yang siap menebas tubuh Master itu. Namun pada saat Master itu menoleh, tiba-tiba Master Flying Alligator terlihat berubah bentuk mirip seperti seekor buaya yang berwarna hijau. Melihat itu, Kinan pun tersentak kaget dan terdiam. Dia sangat terkejut. Sebenarnya apa yang sedang dilihatnya barusan? Dalam sekejap, tiba-tiba ternyata Flying Alligator sudah berada di belakang Kinan dengan pedang yang siap menembas tubuh Kinan. Flying Alligator menanyakan apa yang sedang dilihat oleh Kinan. Di sini Kinan masih bisa menghindari serangan itu, namun dikarenakan kekuatannya yang sudah habis, dia sampai terampas hanya karena terkena angin dari serangan pedang itu. Master Flying Alligator pun mengumpulkan kekuatan di tangannya dan berteriak, "Bocah, apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menentangku? Aku akan membuatmu merasakan penderitaan tanpa akhir." Putri Mio pun langsung berteriak memanggil Kinan. Dia menyadari kalau Kinan sedang terluka dan sudah kehabisan tenaga, jadi Kinan tidak mungkin bisa menghindari serangan itu. Namun ternyata Kinan dilindungi oleh sebuah kekuatan yang membuat Kinan bisa selamat dari serangan Flying Alligator. Wu Feng dan ayahnya pun sangat terkejut. Bagaimana bisa serangan yang sangat kuat dari Flying Alligator dapat ditahan oleh Kinan, padahal Kinan sudah kehabisan kekuatan. Flying Alligator pun menyadari kalau sebenarnya Kinan dilindungi oleh seseorang yang kuat, karena tidak mungkin dengan kekuatan Kinan yang sekarang bisa membuat perlindung sekuat itu. Ternyata yang menyelamatkan Kinan adalah Komandan Zhao. Terlihat Komandan Zhao sangat santai dengan menunggangi kura-kura dan ada burung ponis di pundaknya. Kinan pun sangat senang. Akhirnya kau datang juga, Komandan. Sedikit saja kau terlambat, maka tubuhku bisa hancur berkeping-keping. Komandan Zhao pun langsung tertawa. Kinan, kau adalah anggota dari Platon Phoenix. Bagaimana bisa aku mengabaikan keselamatanmu? Melihat Komandan Zhao, Flying Alligator pun berteriak dengan kesal. Dengarkan, aku adalah tetua agung Wuyang Mountain. Jika kalian ikut campur dalam masalah ini, maka orang-orang dari Wuyang Mountain akan menghancurkan benua timur. Dengan wajah mengejek, Komandan Zhao pun mengangkat jari tengahnya dan mengatakan, kau hanyalah sebuah klon, jadi apa yang perlu ditakutkan? Melihat tingkah Komandan Zhao, Flying Alligator menjadi sangat marah. Kalian orang-orang tidak tahu diri, meskipun aku yang sekarang hanya klon, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk menghajar kalian. Flying Alligator pun menggunakan tekniknya untuk membelah diri menjadi beberapa bagian. Dengan bagian tubuh yang sudah terbelah, dia akan menyerang satu persatu orang-orang yang menentangnya. Putri Mio pun memberitahu Kinan kalau mereka harus bertahan sekuat tenaga. Menurut Putri Mio, klon dari Flying Alligator juga tidak bisa bertahan lama lagi. Selagi kelompok Komandan Zhao menahan klon itu, maka dia akan membantu menyembuhkan Kinan. Terlihat Komandan Zhao sangat kesulitan karena dia bertarung dengan 3 klon Flying Alligator sekaligus. Meskipun begitu, setiap klon ditambahkan, maka kekuatan klon itu akan semakin berkurang. Setelah Kinan berhasil menyembuhkan lukanya dan mengembalikan setengah dari kekuatannya, dia pun mulai mengamati klon yang ada di sini. Dia harus menjadi klon utama dari Flying Alligator untuk mengalahkannya. Tak berselang lama, tiba-tiba Kinan langsung didatangi oleh banyak klon Flying Alligator. Namun Kinan menyadari kalau satupun di hadapannya ini tidak ada yang klon utama. Tiba-tiba klon Flying Alligator muncul di belakang Kinan dengan membawa sebuah kurungan kecil berwarna kuning keemasan. Ternyata di dalam kurungan itu terdapat Putri Mio dan Putri Wu. Flying Alligator menebak kalau sepertinya kedua wanita ini adalah orang yang penting bagi Kinan. Master Alligator pun akan membawa kedua wanita ini. Di sini dia akan menunggu Kinan di upacara besar Wuyang Mountain yang akan diadakan sebulan lagi. Jika kau tidak datang, maka kedua wanita ini akan mati. Kinan pun sangat panik. Dia pun langsung mengejar Flying Alligator dengan kekuatan penuhnya. Namun Kinan terlambat karena Flying Alligator sudah menghilang dari tempat ini. Kinan tidak percaya kalau hal ini akan terjadi. Dia sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena dia, Putri Mio tidak akan mungkin menderita. Komandan Zhao menenangkan Kinan. Kita masih ada waktu sebulan lagi. Percaya saja kalau Putri Mio pasti akan baik-baik saja. Lagi pula Putri Mio bukan wanita sembarangan.
Namun Kinan masih bersikeras untuk menyelamatkan Putri Miao. Menurutnya, jika sampai Putri Miao kenapa-kenapa, maka dia akan sangat menyesal. Komandan Zhou pun langsung menepuk pundak Kinan. Kinan, kau harus percaya padanya. Sebagaimana Putri Miao sangat percaya kepadamu. Sekarang kau harus tenang dan mempersiapkan segalanya untuk menyelamatkan Putri Miao. Mendengar itu, Kinan pun mulai tenang dan pikirannya kembali stabil. Kinan menyadari kalau meskipun dia datang ke sana juga tidak akan bisa apa-apa. Lebih baik dia meningkatkan kekuatannya dulu. Kinan pun menanyakan kepada kura-kura hitam seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menuju benua tengah. Kura-kura itu pun menjawab, kira-kira sekitar 20 hari. Komandan Zhou pun menyadari kalau ternyata Flying Alligator tidak memberikan kesempatan kepada Kinan untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Waktu yang sangat sedikit itu sangat sulit untuk Kinan meningkatkan kekuatan. Namun Kinan tidak gentar. Dia sudah memutuskan dengan waktu yang sedikit itu, dia akan berusaha sebisanya dan menyelamatkan Putri Miao. Jika Kinan ingin mengalahkan Flying Alligator, maka dia harus mencapai Martial Secret karena Flying Alligator berada di Martial Progenitor tingkat 2. Jika orang biasa dengan kultivasi Martial Secret, maka tidak akan mungkin bisa mengalahkan kultivator Martial Progenitor. Namun karena Kinan memiliki jiwa bela diri tingkat dewa, maka hal itu tidaklah mustahil. Melihat tekad Kinan, Komandan Zhou pun juga akan membantu Kinan. Meskipun dia harus mati, maka dia juga akan melakukannya demi Kinan. Kinan pun berterima kasih kepada Komandan Zhou, tapi ini adalah perjalanannya yang sangat berbahaya. Dia tidak akan melibatkan Komandan Zhou lebih jauh. Percaya saja, aku pasti akan selamat. Komandan Zhou pun mengeluarkan tempurung kura-kura. Kinan harus menerima pemberiannya ini. Kinan bisa menggunakan benda itu sebagai kendaraan. Dikarenakan perjalanan yang sangat jauh, Kinan pun akan segera pergi menuju ke benua tengah. Dia juga sudah memiliki banyak persiapan karena dia ingin meningkatkan kekuatan dalam perjalanan. 3 hari pun sudah berlalu. Di sini dia sudah berusaha dengan keras meningkatkan kekuatannya. Terlihat Kinan pun mulai merasakan sesuatu dan mulai melihat ke atas langit. Terlihat petir yang sangat banyak mulai muncul dengan aura yang sangat menakutkan. Dengan wajah yang tenang, dia pun bergumam. Akhirnya hari ini datang juga. Kinan pun mulai bersiap dan mengeluarkan sebuah kekuatan. Pertama-tama, dia harus menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya untuk melindungi meridiannya. Setelah itu, baru dia akan memicu petir tribulasi. Tak berselang lama, petir tribulasi yang luar biasa kuat menghantam tubuh Kinan dan membuat gelombang air laut tercipta. Meskipun petir ini sangat kuat, namun Kinan masih merasakan kalau petir tribulasi ini masih belum cukup kuat untuk dia bisa menerobos. Kinan pun berharap kalau serangan petir yang selanjutnya akan lebih menakutkan. Menurutnya, semakin petir tribulasi berkali-kali lipat lebih kuat, maka kultivasinya akan meningkat ke level yang lebih kuat. Dan buar! Petir tribulasi yang berkali-kali lebih kuat pun menghantam tubuh Kinan dan membuat Kinan meronta-ronta kesakitan sampai dia pingsan. Karena kekuatan petir tribulasi Kinan terlalu kuat, dia pun jadi terdampar di suatu tempat. Meskipun begitu, terlihat kalau Kinan masih baik-baik saja karena dia dilindungi oleh kekuatan jiwa bela dirinya. Dalam pingsannya, Kinan bermimpi melihat sosok Putri Miao yang sedang dirantai oleh seseorang. Terlihat Putri Miao meminta tolong kepada Kinan. Kinan pun langsung berteriak dan memanggil Putri Miao. Dia berusaha untuk mendekati Putri Miao, namun ternyata Putri Miao hilang dengan sekejap. Tiba-tiba Kinan pun tersadar dari pingsannya. Dia pun sangat kebingungan sebenarnya dia di mana. Kinan pun mengamati tubuhnya. Dia sangat senang ternyata dia tidak terluka. Kinan pun mulai mengeringkan pakaiannya dan mulai mencari ikan untuk mengisi perutnya. Terlihat dia juga mengumpulkan dan mengecek barang-barangnya. Ternyata barang-barang itu masih lengkap. Kinan pun kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Kinan menyadari kalau ternyata dia berhasil melewati petir tribulasi dan sekarang dia sudah mencapai ranah Martial Secret tingkat 8 berkat perlindungan kekuatan dari jiwa bela dirinya. Wanita yang ada di dalam cermin tembaga menyadari kalau Kinan ini sudah melakukan awakan. Bahkan lebih dari itu, tubuh Kinan juga mulai memadatkan vital ki yang bahkan lebih langka dan kuat dari ki kuno. Sekarang segel emas juga berada di tangan Kinan. Menurutnya, jika Kinan berhasil mendapatkan harta karun ketiga, tribulasi 3 kehidupan pasti akan terjadi pada Kinan. Singkat cerita, Kinan pun sudah sampai di benua tengah, tepatnya di pelabuhan dermaga kota Crimson Magic. Kinan melihat di sekelilingnya. Dia menyadari kalau banyak kultivator Martial Secret dan bahkan ada yang sudah berada di puncak ranah Martial Secret. Tiba-tiba perut Kinan pun lapar. Dia pun berpikiran akan mencari penginapan dulu dan makan sepuasnya. Setelah itu dia akan mencari informasi.
Kinan pun mengambil sebuah rencana, meskipun Kinan tidak tahu apakah surat progenitor akan membantunya apa tidak. Tapi Kinan harus mengumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Kinan pun memasuki sebuah tempat makan. Di tempat itu ada seseorang yang mengatakan kalau beberapa hari lagi William Mountain akan mengadakan upacara. Dikarenakan Flying Alligator berhasil naik ke Martial Progenitor, maka sekarang William Mountain memiliki 2 kultivator Martial Progenitor. Aku yakin di antara fraksi besar, maka William Mountain akan menduduki peringkat 50 besar dari fraksi kelas 3. Aku mendengar kalau setelah upacara besar, salah satu fraksi kelas 2 akan mengirimkan perwakilan untuk mengetes kekuatan William Mountain. Kalau mereka lolos, maka akan menjadi subfraksi dari fraksi kelas 2. Di sini Kinan pun mulai menyimak cerita dari orang-orang. Kinan baru tahu, ternyata di benua tengah hanya ada 3 fraksi kelas 1. Jika mereka memiliki kultivator Martial Progenitor, maka akan dianggap fraksi kelas 3. Jika memiliki kultivator Martial Monarch, maka akan menjadi fraksi kelas 2. Dan jika memiliki kultivator Martial God, maka akan menjadi fraksi kelas 1. Salah satu pria menjelaskan kalau dia juga mendapatkan berita yang tidak kalah menarik. Kalau tidak salah, aku mendengar bahwa ada seorang jenius teratas dari benua timur akan menantang William Mountain pada saat upacara besar mereka. Orang-orang pun menjadi gaduh. Mereka tidak menyangka kalau jenius benua timur berani menantang William Mountain dari benua tengah. Orang-orang juga mengejek benua timur yang tidak tahu diri. Bahkan klanmu saja yang memiliki banyak jenius tidak berani melakukannya. Mendengar itu, Kinan merasa agak kesal, tapi dia menahan diri. Tiba-tiba datanglah seekor burung yang menjatuhkan sebuah kertas. Kinan pun terkejut dibuatnya karena itu terjadi dengan tiba-tiba. Saat Kinan membuka kertas itu, dia menyadari kalau ini adalah sebuah peta. Ternyata benda itu dikirim oleh surat progenitor dan Kinan disuruh untuk menemuinya.